Sahkan gol offside di laga Timnas Indonesia versus Irak, petugas VAR asal Thailand jadi sorotan. Keputusan Sinteyong cadangkan Sandy Wallace di laga Timnas Indonesia versus Irak juga menjadi sorotan. Coach Justin Graham lihat wasit di laga Timnas Indonesia versus Irak. Apa terima amplop ya? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, sahkan gol offside di laga Timnas Indonesia versus Timnas Irak. Petugas VAR asal Thailand di Piala Asia 2023 jadi sorotan sebab teknologi tersebut terbukti luput memberikan masukan berharga di lapangan. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Irak itu berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali Al Rayyan, Qatar pada Senin 15 Januari malam kemarin. Skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3. 3 gol Irak masing-masing disumbangkan Muhammad Ali, Osama Rashid, dan Ayman Hussein. Sementara itu, Indonesia sempat membalas lewat gol Marcelino Ferdinand. Hanya saja, gol kedua Qatar berbau kontroversi. Dalam sebuah fase permainan, Muhammad Ali terlihat dalam posisi offside. Bola kemudian bergulir keluar kotak penalti Indonesia. Kemudian dalam sebuah serangan lanjutan, Rashid menaklukkan Hernando Ari berkat bola muntah di mulut gawang. VAR sempat mengecek proses terjadinya gol, akan tetapi insiden offside itu malah luput dari pengamatan. Padahal situasi itu masih terjadi dalam satu sekuens serangan yang tidak bisa dilepaskan dari terjadinya gol ke gawang Indonesia. Usai laga, nama wasit Tantasev Ilgiz asal Uzbekistan menjadi sorotan. Namun sang pengadil tak bisa berbuat banyak karena hanya mendapatkan masukan dari VAR. Ya, dua petugas VAR di laga itu adalah Salman Ahmad Fadlahi dari Qatar dan Sivakorn Pudom asal Thailand. Keduanya dianggap luput untuk melihat dari gambaran lebih besar sebelum gol tersebut tercipta. Terlepas dari itu, Indonesia harus rela menjadi juru kunci di grup D Piala Asia 2023. Posisi puncak dikuasai timnas Jepang usai menang 4-2 atas timnas Vietnam dan Irak bertengger di tangga kedua. Sementara usai menghadapi Irak, timnas Indonesia akan bertemu dengan timnas Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Jumat 19 Januari 2024 pada pukul 9:30 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan wajib didapat jika ingin menjaga kans lolos ke 16 besar. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, keputusan pelatih timnas Indonesia Sinteyong untuk mencadangkan Sandy Wallace pada pertandingan grup D Piala Asia 2023 kontra Irak menjadi sorotan. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali pada Senin 15 Januari kemarin, Sinteyong memilih Asnawi Mangku Alam dibandingkan Sandy Wallace. Keputusan ini menuai pro dan kontra dari netizen yang menilai bahwa Sandy lebih layak untuk bermain sebagai starter, apalagi dia berstatus sebagai pemain naturalisasi dan menjadi tim utama dari klub Liga Belgia KV Mechelen. Susah banget ya mau lihat Sandy Wallace jadi starter di posisi RB. Posisi ideal dan nyamannya dia, posisi yang dia bisa all out dan ngefek buat timnas. Kasian deh sama dia. Tulis salah satu akun X yang bernama @viasamanta. Atau akun lain yang mengatakan, serius deh, Sandy kenapa jadi cadangan ya? Kata akun lainnya. Atau akun lain yang mengatakan, waduh Sandy cuma jadi camat nih. Atau yang lain juga mengatakan, Sandy yang main di Liga Eropa bisa kalah saing, coy, hebat deh. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong menggunakan formasi 5-3-2 saat menghadapi Irak. Di posisi penjaga gawang timnas Indonesia, Sinteyong memasang pemain Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi. 5 pemain bertahan yang dipasang oleh Sinteyong pada pertandingan kontra Irak adalah Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Beget, dan juga Pratama Arham. Sementara itu Sinteyong juga memasang Justin Hubner pada laga ini meski dipasang sebagai gelandang bertahan. Ya, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner dipercayakan untuk mengawal lini tengah skuad Garuda. Untuk posisi juru gedor, Yakob Sayuri dan Rafael Struijk dipercaya oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, pertandingan timnas Indonesia versus Irak membuat pengamat sepak bola Indonesia Justinus Laksana alias Coach Justin Graham. Coach Justin menyoroti gol kedua Irak di penghujung babak pertama. Menurut Coach Justin, gol kedua Irak harusnya tidaklah sah. Pasalnya, beberapa menit sebelum gol kedua Irak tercipta, pemain mereka lebih dulu terjebak offside. Ia juga turut mempertanyakan keputusan AFC menurunkan Ilgiz Tantasev sebagai pemimpin pertandingan. Ya jelas offside lah, apakah wasit AFC juga terima amplop nih? Tulis Coach Justin dikutip dari akun X-nya pada Senin 15 Januari kemarin.
Jika dilihat secara seksama, pemain Irak memang sudah terjebak offside beberapa menit sebelum gol kedua Irak tercipta. Wasit sempat berdiskusi dengan wasit VAR, akan tetapi gol kedua Irak yang dicetak Osama Rashid itu tetap disahkan. Gol berbau kontroversi ini pun menutup pertandingan babak pertama Timnas Indonesia versus Irak. Di babak kedua, Irak mampu mencetak gol ketiga setelah Mohanan Ali dan Osama Rashid, giliran Aiman Hussein yang menjebol gawang Hernando Ari. Ya, Aiman Hussein berhasil merebut bola usai berduel udara dengan Rizky Ridho. Ia melepas tendangan keras tepat di depan Hernando Ari dan skor 3-1 mengakhiri duel Timnas Indonesia versus Irak di Stadion Ahmed bin Ali Al Rayyan tersebut. Pertandingan di Stadion Ahmad bin Ali Al Rayyan Qatar, Marcelino mencetak gol yang membuat Timnas Indonesia sempat menyamakan kedudukan 1-1 pada menit ke-37. Marcelino membalas gol Mohanan Ali pada menit ke-17 lewat finishing klinis di mana dia mengonversi umpan silang dari Yakob Sayuri di mulut gawang. Gol itu pun tidak hanya menjadikannya sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Piala Asia sejak Eli Aiboy pada edisi 2007 silam. Namun, gol tersebut nyatanya membuat Marcelino Ferdinand masuk sejarah yang lebih luas di mana dirinya menjadi pemain klub kasta kedua Liga Belgia pertama yang mencetak gol di Piala Asia. Hal itu pun dibahas oleh Opta, sebuah perusahaan layanan statistik olahraga. Opta mengumumkan informasi ini lewat akun X yaitu @optajohan yang fokus membahas statistik sepak bola Belanda dan Belgia. Wah, pemain KMSK Denze Marcelino Ferdinand adalah pemain pertama dari kasta kedua Liga Belgia, yaitu Belgian Challenger Pro League yang mencetak gol di Piala Asia. Garuda, tulis Opta dikutip oleh suara.com. Sayangnya, gol Marcelino Ferdinand sejauh ini tidak mampu melecut Timnas Indonesia untuk bangkit. Skuad Garuda justru tertinggal 1-3 ketika berita ini tayang. Usai Marcelino mencetak gol penyama kedudukan, Irak berhasil mencetak gol kedua lewat Osama Rashid pada menit ke-45+7 sebelum Aiman Hussein menambah keunggulan mereka pada... Belum. Sisa berapa? Sebelum Aiman Hussein menambah keunggulan mereka pada 15 menit jelang waktu normal berakhir.